Halo sobat semua, kembali bersama Mr. Klik dan pada kesempatan kali ini kita kembali pada segmen ringkas, ringan, komplit, dan mengasihkan. Dan pada ringkas kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sahabat, sudah siap ya untuk belajar bersama Mr. Klik? Sahabat semua yang belum subscribe channel Mr. Klik, segera subscribe agar sahabat semua mendapatkan update video-video pembelajaran tentang ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan kali ini sahabat, kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia dibagi menjadi 3. Bagian pertama kita akan membahas tentang tulang. Bagian kedua kita akan membahas tentang sendi. Dan bagian ketiga kita akan membahas tentang otot. Langsung saja kita akan membahas bagian yang pertama. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah tulang. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia biasa bergerak seperti yang dikehendaki. Ketika kita ingin berjalan, berlari, melompat, itu karena ada sistem gerak. Dan tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Mengapa alat gerak pasif? Di sini tulang hanya dapat bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Nah, sahabat semua, kita akan belajar di sini berbagai fungsi tulang bagi manusia. Fungsi tulang bagi manusia yang pertama, tulang berfungsi memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, menahan dan menegakkan tubuh manusia. Yang ketiga, tulang menjadi tempat melekatnya otot. Atau di situ yang melekat adalah otot rangka. Yang keempat, tulang berfungsi melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Yang kelima, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Yang keenam, tulang sebagai penghasil sel darah merah. Di sini, sel darah akan diproduksi di sumsum tulang. Untuk mengenal tulang, kita pahami dulu tentang 2 jenis tulang. Ada tulang rawan dan juga tulang keras. Sahabat bisa perhatikan, di sini tulang rawan contohnya adalah tulang hidung, tulang telinga, ujung tulang rusuk, dan juga ruas-ruas tulang belakang. Berbeda dengan tulang keras. Di situ ada tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang lengan. Bedanya apa sahabat? Tulang lawan lebih lunak dibanding tulang keras. Secara sederhana seperti itu sahabat. Nah, kita akan membahas secara lebih detail berdasarkan penyusun tulang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan adalah tulang yang disusun oleh sel-sel tulang rawan, dan di sini tulang rawan mengandung lebih banyak kolagen dan sedikit kalsium, sehingga tulang rawan bersifat lunak. Berbeda dengan tulang keras. Jenis tulang ini disusun oleh osteoblast atau sel pembentuk tulang. Tulang keras mengandung lebih banyak kalsium dan sedikit kolagen. Nah, menurut bentuknya, tulang manusia dibagi menjadi 5 bentuk sahabat. Ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tak beraturan, dan tulang sesamoid. Contohnya sahabat bisa perhatikan gambar-gambar berikut. Oke, nah perhatikan juga ketika tulang sudah membentuk sebuah rangka. Jadi tulang-tulang ini akan membentuk sebuah rangka. Dan pada manusia dibagi menjadi 3. Ada rangka tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka tengkorak tentunya sahabat pegang kepala, sahabat semua nih. Nah, di situ di dalamnya ada rangka tengkorak. Berbeda dengan rangka badan yang penyusun badannya di sini tanpa anggota gerak ya. Jadi kalau anggota gerak itu ada tulang yang ada di lengan, paha juga ada, betis dan kering itu tulang anggota gerak. Sahabat akan bisa melihat penjelasannya lebih detail di video Mr. Klik tentang tulang yang bisa diklik di sebelah kanan atas video sahabat semua. Tapi sebelumnya, sahabat akan uji dulu pemahaman sahabat tentang tulang. Mr. Klik akan bacakan pertanyaannya.
Pada struktur tubuh manusia terdapat macam-macam bentuk tulang yang menyusun rangka. Pertanyaannya, mengapa tulang paha berbentuk tulang pipa dan bukan tulang pipih? Tuliskan jawaban sahabat di kolom komentar. Mr. Klik tunggu ya. Oke, kita akan lanjut di bagian yang kedua. Bagian kedua kita akan belajar tentang sendi. Apa sebenarnya sendi? Sistem rangka manusia terdiri dari banyak tulang yang terhubung satu sama lain oleh persendian sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Sendi dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Nah, sendi ini dibagi menjadi 5 sahabat. Apa saja itu? Berdasarkan arah atau jenis gerakan, sendi terbagi menjadi 5. Ada sendi peluru, ada sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Sahabat semua, kita akan coba pasangkan jenis sendi menurut banyak tidaknya gerakan. Di sini ada 3 pasangan. Yang pertama di sebelah kanan coba kita cek. Di sini ada diartrosis, sinartrosis, dan amfiartrosis. Nah, sahabat kita akan bersama-sama nih coba memasangkan keterangan dengan istilah yang tepat agar sahabat lebih paham tentang jenis sendi menurut banyak tidaknya gerakan. Yang pertama, hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Tentunya tidak bergerak sahabat. Seperti tengkorak. Termasuk apa? Sahabat akan pahami ini yang dinamakan istilahnya adalah sendi sinartrosis. Betul sekali. Jadi sinartrosis merupakan sendi yang hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Ini sinartrosis. Pernyataan yang kedua, hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan terbatas seperti sendi antar ruas tulang belakang. Apa sahabat? Ini amfiartrosis. Nah, yang terakhir tentu hubungan antar tulang belakang yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan seperti tangan, kaki itu dinamakan diartrosis. Paham ya sahabat? Jadi ada sinartrosis yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Ada amfiartrosis di sini yang gerakannya terbatas atau yang gerakannya bebas atau banyak gerakan itu namanya diartrosis. Baik sahabat, kita akan lanjutkan bagian yang ketiga yaitu tentang otot. Otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan. Jadi pasangan yang hebat ya sahabat ketika ada tulang dan otot sehingga ada anggota gerak pada manusia. Kita bisa bergerak, bisa berlari, bisa melompat, main bola. Itu karena ada pasangan di sini, tulang dan otot sebagai alat gerak aktif. Berbeda kalau tulang tadi alat gerak pasif. Otot dibagi menjadi 3 sahabat yang perlu sahabat ketahui. Ada otot polos. Perhatikan gambar berikut. Otot polos ini bekerja di luar kesadaran manusia atau tidak diperintahkan oleh otak. Otot berinti 1 ini terdapat dalam saluran pencernaan, pembuluh darah, hingga dinding rahim. Intinya ada di organ dalam, itu otot polos, kecuali jantung sahabat. Kedua ada otot lurik. Otot ini berinti banyak dan menutupi rangka sehingga sering disebut sebagai otot rangka. Otot lurik bekerja atas kesadaran atau diperintah oleh otak. Otot lurik ini yang menggerakkan tulang sahabat. Dan yang terakhir ada otot jantung. Spesial sekali ini sahabat. Sesuai namanya, otot ini berada di organ jantung. Kesadaran tidak menurut perintah otak. Gimana kalau sadar? Bagaimana kalau misalnya kita lupa memompa jantung gitu? Wah, meninggal dong. Bahaya, makanya ini otot jantung itu di luar kesadaran manusia. Jadi tidak diperintah oleh otak. Oke? Jadi ada 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung.
Nah, untuk menguji pemahaman sahabat, sahabat coba tentukan ini benar atau salah. Otot polos adalah otot yang berada pada organ dalam. Salah satunya organ jantung. Sekali lagi, otot polos adalah otot yang berada pada organ dalam. Salah satunya adalah organ jantung. Benar atau salah? Oke, jawabannya adalah salah. Tentu kalau organ jantung itu adalah otot jantung. Pernyataan ini, otot polos adalah organ yang berada pada organ dalam, betul sahabat. Namun salah satunya organ jantung itu menyebabkan pernyataan ini salah. Selamat sahabat, kamu sudah menyelesaikan ringkas kali ini. Semoga sahabat bisa memahami sistem gerak pada manusia. Jangan lupa sahabat like dan share ke rekan-rekan yang lain. Dan jangan lupa subscribe channel Mr. Klik. Sahabat semua akan mendapatkan penjelasan lebih detail di video-video yang ada di playlist Mr. Klik. Jadi sahabat bisa belajar tentang tulang, sendi, otot. Di situ sahabat bisa cari di channel Mr. Klik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.